goes to my school. Dan Kak Heru, hari ini Kementerian PUPR mengadakan PUPR Goes to My School dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Di antaranya adalah akan ada dongeng anak cinta infrastruktur, dan hari ini temanya kita berbeda ya. Iya, temanya tentang hemat air. Nah, adik-adik harus perhatikan nih, kelihatannya kita siap buka acara nih. Kita buka. Ya. Yuk, kita saksikan bersama acara PUPR Goes to My School. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita Kak Heru? Sudah ya? Judul ceritanya adalah Dodo Takut Krisis Air. Ceritanya seperti ini. Tapi adik-adik sebelum masuk cerita mau tanya nih Kak Herunya. Adik-adik pernah lihat ayah cuci mobil nggak? Atau cuci motor? Pernah? Cuci mobil atau cuci motor pakai air nggak? Pakai air. Terus pernah lihat bunda masak di dapur, mencuci sayuran dan lain-lainnya peralatan masaknya. Kira-kira pakai air nggak? Pakai air juga. Jadi udah berapa tuh yang pakai air di rumah ya? Terus adik-adik mandi. Kalau adik-adik mandi, pakai air nggak? Gosok gigi? Pakai air juga. Kalau haus, mau minum? Pakai air juga. Jadi hampir semua kehidupan kita itu memakai air ya adik-adik ya. Nah, di dalam cerita ini nanti ada yang namanya si Dodo tadi. Dia benar-benar ketakutan loh. Seperti apa sih ketakutannya? Yuk kita dengarkan ceritanya. Kak Heru kali ini bercerita menggunakan alat bantunya boneka marionet atau boneka tali. Yang mungkin adik-adik jarang ya menemukannya, boneka tali di mana nih? Nah, PUPR kali ini menyediakan tampilan keren buat adik-adik ya, tontonan yang sehat, yang banyak mengandung unsur edukasinya. Are you ready? Kita berhitung dulu. Mulai berhitung dari 5 sampai 1. Jarinya kasih lihat ya. 5 jari kasih lihat ke depan kamera. Sudah siap? Kurangin satu-satu ya. Berhitung dari 5 sampai 1. Mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Pagi hari yang cerah, Dodo sedang berjalan-jalan berkeliling kota, melihat taman kota yang indah sekali. Gedung-gedung menjulang tinggi, aliran sungai irigasi yang panjang dan tertata rapi. Hati Dodo senang sekali, tapi tidak terasa loh, Dodo sudah terlalu jauh berjalan. Kok haus sekali ya? Aduh, Dodo kebingungan deh. Dia pingin minum. Tapi apakah Dodo dapatkan air minum dengan mudah? Aduh, Dodo haus bener ya. Aduh, Dodo haus sekali. Ya ampun, gimana ya? Aku harus menemukan air bersih yang bisa dipakai untuk minum. Aduh, kesana dulu. Tapi Dodo sudah kesana kemari, kok nggak bertemu juga ya yang namanya air minum. Ide, semakin haus. Nah, coba lihat lagi ke sebelah sana lagi. Coba. Hausnya semakin kuat nih. Dodo jadinya nggak bisa jalan lagi ya, capek ah. Tunggu dulu di sini istirahat sebentar sambil lihat kiri dan kanan. Nah, adik-adik, Dodo sebenarnya sedang haus. Tapi Dodo tuh ingin sekali mendapatkan air minum.
kemana ya harus carinya? Sudah melihat beberapa tempat, tapi Dodo sulit menemukannya. Atau apakah Dodo tidak tahu bagaimana menemukan sumber air ya? Kalau adik-adik sendiri bagaimana? Kalau haus misalkan, adik-adik tinggal kemana? Ke dapur? Iya, adik-adik sih gampang ya. Tinggal ke dapur, ada teko yang sudah terisi air bersih, tinggal minum. Ataupun di galon deh, ya. Tinggal tuangkan, masuk ke gelas diminum deh. Tapi kalau Dodo masih kebingungan loh. Nah, ini Dodo kita lanjutin ya. Dodonya masih cari-cari air. Apakah sudah menemukan atau belum? Sudah cukup lama berjalan kok. Dodo belum menemukan air bersih juga. Aduh, kemana lagi nih Dodo harus mencarinya? Apa Dodo harus membuat sungai baru saja ya? Kan Dodo kan punya alat untuk mengeruk tanah. Jadi nanti Dodo tinggal keruk aja tanahnya. Percuma aku si Dodo bulldozer dong. Siap-siap dulu nih. Tarik napas. Siap mengeruk air. Cari-cari di mana sampai keluar. Tanahnya kita dorong. Tidak lama kemudian datang loh yang namanya Roro sahabatnya. Roro melihat Dodo sedang kebingungan dan gelisah. Lalu apa yang dilakukan Dodo? Itu Roro sangat bingung. Kenapa dia mau menggali tanah dengan alat yang hebat? Roro akhirnya menemui Dodo. Hei Dodo, kenapa sih kamu kelihatannya gelisah sekali? Dan itu apa yang kamu lakukan di situ, Dodo? Roro, Dodo sekarang lagi kehausan nih. Ingin minum dan mandi dengan air bersih. Tapi airnya sulit ditemukan. Makanya Dodo mau membuat sungai sendiri. Biar airnya mengalir sampai ke rumah Dodo. Dodo, dari mana kamu tahu kalau setelah kamu membuat sungai, lalu air bersihnya dapat mengalir, terus bisa-bisa malah air kotor yang datang mengalir ke rumahmu? Terus mau diminum air kotornya? Jijik, nggak mau, jijik. Masa Dodo minum air kotor sih? Nggak mau Nanti Dodo bisa sakit perut, Roro. Nah, Dodo, kamu mau cari sumber air bersih ya? Bagaimana kalau kita tanya kakek Tompi saja? Kakek Tompi kan pasti banyak pengalamannya. Siapa tahu kakek Tompi punya jawabannya. Yuk kita ke tempat kakek Tompi yuk. Dan akhirnya Dodo dan Roro berjalan bersama menuju ke tempat tinggalnya kakek Tompi. Kakek Tompi memang selalu sibuk dan selalu bisa membuat apa saja. Dan pengalaman kakek Tompi tidak usah diragukan lagi. Karena kakek Tompi dulu itu adalah mesin giling kalau kita bilang ya. Sebetulnya road roller namanya. Jadi bisa menghaluskan jalan, merapihkan batu-batu kerikil sampai nanti bisa rata bener deh. Pengalaman dengan teman-temannya juga banyak ya. Sehingga kakek Tompi ini bisa memberikan nanti bagaimana ceritanya supaya si Dodo mengerti. Roro mengajaklah sampai ke rumahnya. Akhirnya di depan rumahnya Dodo memanggil-manggil kakek Tompi. Ini ya rumahnya ya. Coba deh aku panggil ya. Kakek Tompi pipi. Kakek Tompi pipi. Dodo, kok memanggil kakek Tompinya begitu?
itu kan tidak sopan tahu. Yang sopan dong. Ya udah deh, Roro aja yang panggil deh. Aku dengerin aja. Ye, bolehnya begitu. Ya udah aku yang panggil. Kakek Tompi, Kakek Tompi. Aku Roro dan Dodo mau ketemu Kakek Tompi. Nah, tidak lama kemudian Kakek Tompi datang. Kakek Tompi masuk di dalam dan Kakek Tompi bertanya nih. Ada yang datang. Ada Roro dan Dodo. Ada apa sih? Kakek, Roro ada mau anterin Dodo. Katanya Dodo mau bertanya sama kakek. Dodo mau tanya sama kakek. Tanya apa, Dodo? Begini, kakek, Dodo mau tanya dong, kalau air itu sumbernya dari mana sih, kek? Kok Dodo susah sekali cari-cari air ke sana kemari? Ya ampun, kirain mau tanya apa? Kakek sampai kaget. Kakek, tadi tuh si Dodo kan kehausan. Terus pingin mandi juga, tapi airnya habis katanya, susah dicarinya. Terus dia tanya sama Roro, di mana sumbernya begitu. Aduh, Roro juga bingung, belum tahu. Bantuin dong, jawab, kek. Baik. Kakek Tompi akan jawab untuk kalian semua. Tadi tanyanya sumber air ya. Tuh, ada. Di sana tuh, di seberang sana kan ada tempat yang luas sekali. Dan banyak airnya. Air laut. Apa? Air laut, kek? Dodo nggak mau minum air laut itu kan asin rasanya, nggak enak, nggak mau. Dodo, air laut itu bisa diminum loh. Tapi kalau sudah diproses penyulingan, nanti air dari asin bisa berubah menjadi air tawar. Nah, air tawar itulah yang diminum yang setelah disuling. Bukan langsung minum air asin dari laut, Dodo. Oh gitu. Kakek Roro juga mau tanya nih. Emangnya sumber air itu selain air asin masih ada lagi? Kasih tahu dong, Kek, sumber airnya yang mana lagi? Ada, Roro. Itu kalau lagi kita sedang di rumah tiba-tiba ada bunyi gluduk. Terus turun deh air dari langit. Air apa itu? Air hujan, Kakek. Iya betul. Air hujan juga bisa jadi sumber air bersih. Tapi air hujan masa diminum? Aneh lagi. Aku nggak mau minum itu. Apa tuh rasanya aneh pasti. Air hujan, Dodo, bisa dipakai untuk cuci-cuci. Mandi juga bisa kalau tidak mau dipakai minum. Untuk memasak juga bisa loh. Tapi harus diendapkan dulu ya di dalam satu wadah yang cukup besar beberapa hari. Nanti supaya terbebas dari zat-zat asam yang ada di air tersebut. Kakek, kalau air yang bisa langsung dipakai buat minum, ada lagi nggak? Roro jadi penasaran nih. Ada dong. Air tanah bisa langsung diminum. Tapi sebaiknya dimasak dulu ya kalau kita pakai air tanah. Biar kuman-kuman yang ada di dalam air itu mati dan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tidak membahayakan diri kita. Begitu, Roro. Kakek,
Kalau mata air itu berarti air yang punya mata ya Kek ya? Aku pernah dengar tuh ada mata air gitu Kek. Dodo, kamu tuh ngomongnya ngasal sih. Masa mata air berarti airnya yang punya mata? Ngomongnya ngaco. Nggak apa-apa dong. Dodo kan cuma tanya ya Kek ya. Iya, tidak apa-apa. Kan Dodo ingin tahu ya. Nih, kakek jelaskan lagi ya. Mata air itu berarti ada air yang keluar dari dalam tanah dengan sendirinya. Lalu karena disebabkan ada tekanan air yang sangat kuat dan banyak dari dalam bumi. Begitu. Tuh, dengerin. Itu jawabannya, Dok. Bukan air yang punya mata. Malu-malu ini kayak begitu jawabannya. Kakek. Iya deh, maaf deh. Tadi Dodo belum tahu soalnya. Sekarang udah tahu mata air itu seperti apa yang diceritakan kakek. Tapi Dodo mau tanya lagi dong. Tapi Kek masih ada nggak sih sumber air yang lainnya Kek? Biar Dodo tambah pinter. Kasih tahu ya Kek. Baik. Roro dan Dodo pasti penasaran kan? Masih banyak nggak sih sumber air yang bisa kita dapatkan? Masih ada lagi Dodo dan Roro. Namanya sumber air permukaan. Sumber air permukaan? Apalagi tuh Kek? Pasti itu berarti air yang ada mukanya ya Kek? Dodo. Aduh, kamu tuh ada saja. Begini, Dok. Juga Roro, yang dimaksud air permukaan itu airnya seperti yang suka kita lihat. Seperti air sungai, air danau, air rawa, juga air terjun nanti juga ada. Nah sekarang mau tanya apa lagi? Kakek ternyata sumber air itu banyak ya. Tapi nggak semua sumber air bisa diminum ya Kek. Dodo sekarang jadi tahu, jadi pintar, jadi tahu. Nah adik-adik, ternyata Dodo dan Roro menggali terus keingintahuannya itu supaya kakek banyak menceritakan. Dari cerita kakek, Dodo dan Roro betul-betul bersemangat dan ingin tahu lebih banyak tentang sumber air. Nah sekarang kita lihat nih, kakek mengajak mereka akhirnya ke sumber air yang berasal dari mata air lalu mengalir menjadi air terjun. Adik-adik pernah lihat air terjun? Pernah? Airnya itu yang dari bawah ke atas atau dari atas lalu turun ke bawah? Yang mana? Iya, yang dari atas lalu lepas. Iya betul, dari ketinggian lepas tuh sampai turun ke bawah. Lalu di bawahnya ada sungai lagi ya. Berarti itu air terjun. Ya, pinter. Nah, sesampai di tempat air terjun, lalu Dodo diajak menikmati di sana jalan-jalan, melihat air itu bagaimana. Terus apa yang kakek tanyakan lagi? Sekarang kakek mau tanya di sana. Adik-adik, sudah siap lanjutkan ceritanya? Siap ya? Roro bertanya sama kakek. Kakek, pertanyaan apa kek? Kakek mau tanya sama Roro tadi, kok kayaknya susah nggak pertanyaannya? Nanti Roro nggak bisa jawab, nanti nilainya 0 deh.
Aduh, tadi memang kakek bilang kakek mau bertanya lagi sama Dodo sama Roro. Jangan kakek terus yang ditanya. Nah, di tempat ini lihat ada apa? Wah, ada air terjun. Indah sekali air terjunnya, kakek. Aku senang di sini. Roro juga senang, kek. Pemandangannya jadi indah sekali ya kalau ada air terjun seperti ini. Sudah siap dengan pertanyaan kakek yang gampang kok, nggak susah. Siapa yang tahu air itu bermanfaat untuk apa saja? Ayo, ada yang tahu nggak? Tadi Roro kayaknya bisa jawab nih. Tadi kan Dodo haus, kek. Terus cari air untuk minum. Terus, Roro pasti benar nih jawabannya. Pasti bermanfaat untuk tubuh kita. Betul kan, kek? Wah. Jawabannya itu hebat betul, Roro. Itu seperti air terjun yang ada yang kita lihat nih. Itu banyak digunakan orang di sekitarnya. Ada desa, ada mengalir terus sampai kota, bahkan sampai ada perusahaan air minum pun yang memakainya. Jadi seperti itu. Nah, benar. Jadi bermanfaat untuk tubuh kita. Apalagi ayo, siapa yang tahu? Kakek, Roro kayaknya bisa jawab lagi, boleh nggak? Roro lagi. Tadi kan juga Dodo mau jawab nih. Iya, tapi kan gini, Dodo kan tadi kegerahan. Terus pingin mandi. Berarti air bermanfaat untuk membersihkan badan dan menyegarkan tubuh kita juga, kek. Bener nggak? Bener nggak jawabannya? Ya, betul jawabannya, Roro. Tapi masa Dodo nggak dikasih menjawab sih? Iya, Roro mau kasih tahu. Dodo. Tuh kesempatan untuk Dodo tuh jawab biar nilainya 100. Ayo, Roro udah nggak sabar nih denger jawabannya Dodo. Iya. Dodo kan mau jawab, tapi Roro terus yang jawab. Dodo kapan jawabnya? Gantian dong. Ya udah. Langsung jawab. Begini nih. Dodo kan suka lihat di jalan ada mobil tangki yang menyemprotkan air ke pohon-pohon yang ada di jalan raya supaya pohonnya tuh jadinya tumbuh terus. Pasti jadinya air bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kakek, Roro jawab lagi boleh nggak? Iya boleh dong Roro, tapi kita tepuk tangan dulu dong. Ayo kasih semangat buat Dodo, jawabannya hebat sekali. Tepuk tangan. Yeay, Roro kasih semangat buat Dodo. 100 nilainya buat Dodo. Sudah sekarang kakek tanya lagi ya. Roro pernah mau tadi mau jawab. Aduh, Roro terus yang jawab nih. Ya sudah, Roro jawab. Roro kan pernah lihat saluran air irigasi yang dibangun bagus deh, rapi deh. Nah, airnya tuh dialirkan ke sawah, kek. Pasti kalau airnya itu dialirkan ke sawah, padi Pak Tani jadi tumbuh subur kan, kek? Iya, betul. Terus? Nah, itu artinya air bermanfaat untuk bantu Pak Tani bercocok tanam jadi berhasil, kek. Itu manfaatnya. Wah. Ternyata Roro dan Dodo hebat jawabannya, mengejutkan kakek. Kalian pintar semua. Aduh, bagus.
kakek tadi aku udah dikasih minum juga sama kakek. Terima kasih loh, Kek. Terus apa lagi ceritanya? Wah, Dodo senang sekali hari ini ketemu sama kakek. Dodo jadi banyak tahu. Kalau Dodo banyak tahu, pasti Dodo jadi pintar kan, Kek? Iya, betul. Kakek, Roro juga mau ucapin terima kasih sama kakek. Soalnya kakek tadi ceritanya bagus banget. Kapan-kapan ceritain lagi kami ya. Ceritanya yang lainnya deh, yang bisa bikin kami pintar. Iya, tenang saja. Kakek akan hadir terus untuk membuat anak-anak Indonesia menjadi pintar. Bagaimana? Mau? Tentu mau. Dadah kakek, terima kasih ceritanya. Iya, dadah kakek. Dodo mau jalan dulu ya sama Roro. Dadah, nanti ketemu lagi ya. Setelah mendengar cerita Darin diberi minum oleh kakek, Dodo dan Roro senang dan puas sekali. Dan akhirnya Dodo pun berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Kelihatannya Dodo masih ingin cari tahu cerita air. Dodo memutuskan ingin bertemu temannya lagi. Ternyata benar juga. Dia masih ketemu lagi sama temannya. Namanya tuh Reno. Siapa namanya adik-adik? Reno. Reno itu siapa ya? Ternyata Reno itu adalah kren kecil. Kren yang bisa mengangkut barang-barang yang berat dan ke tempat yang lebih tinggi. Sesampainya di tempat Reno, Dodo nggak sabar. Dodo ingin tahu cerita dari Reno. Dodo panggil Reno. Reno, sini deh, deketin aku dong, Reno, sini. Ih, ada Dodo. Tumben nih main ke sini ke tempatnya Reno. Ada apa sih, Dok? Begini, Reno, Dodo khawatir deh. Katanya kalau krisis air di bumi, kita nggak akan ada masa depan lagi ya. Maksudnya apa sih, Reno? Kamu kan sering baca buku. Ceritain aku dong, kamu punya nggak jawabannya? Ya iyalah, Dok. Kita semua kan butuh air. Pohon butuh air. Kalau nggak ada air lagi, ya kita nggak bisa bayangin tuh. Pasti seisi bumi ini nanti lama-lama akan punah deh, hilang deh. Hah? Jadi kita harus berbuat apa dong, Reno, supaya tidak terjadi krisis air, supaya tidak susah mencari air lagi, dan semua tetap hidup dan bisa bertahan di bumi ini. Aduh, Reno, ceritain dong, kasih tahu gimana ke caranya. Baiklah, Reno mau kasih tahu nih. Jadi sebenarnya, Dodo, kita harus peduli untuk berhemat air. Kita mulai dari diri kita. Kita harus sadar kalau sampai terjadi krisis air itu, maka akan terjadi pula kemusnahan makhluk hidup di bumi ini. Kok kamu taunya seperti itu? Hebat bener. Dari mana tuh taunya? Ya baca buku dong. Ih, kamu tuh gimana sih? Rajin dong baca buku, pasti tahu. Reno, kamu tahu nggak gimana sih caranya berhemat air? Aku biar nanti jadi bisa belajar dari kamu, Reno. Ya, Dodo harus berhemat air tuh. Kita mulai dari diri kita sendiri. Misalnya nih, Dodo kan cuci tangan. Pas Dodo lagi kucek-kucek tangan pakai sabun, keran airnya matikan dulu. Terus begitu mau membilas tangannya pakai air, baru buka lagi. Setelah tangannya bersih, nanti Dodo jangan lupa saat meninggalkan keran air,
pastikan tertutup rapi, tidak menetes setetes pun. Karena nanti jumlahnya jadi banyak yang terbuang. Itu tidak berhemat namanya. Oh, ternyata mudah juga ya cara berhemat air. Terus, ada lagi nggak cara berhemat air yang lainnya? Ada dong. Dodo suka siram pohonan nggak? Kalau suka, berarti kalau siram pohonannya nanti sebaiknya pakai gayung. Jangan pakai selang disemprot secara langsung. Pasti boros tuh keluar airnya. Karena pohonnya juga akan terendam air terlalu banyak, bisa mati, membusuk. Itu namanya tidak berhemat air juga dong. Wah, baru 2 aja Dodo jadi ngerti nih. Yeay, Dodo sudah mengerti. Sekarang bagaimana supaya bisa berhemat air? Nanti Dodo mau periksa semua pipa saluran air di rumah Dodo. Dan kerannya juga Dodo harus jaga. Jangan sampai ada yang bocor. Itu kan jadi tidak berhemat air. Betul ya? Begitu ya Reno ya? Iya, betul sekali. Oh, Dodo sekarang sudah tambah pintar ya. Berarti sekarang saatnya kita semua harus bilang apa, Dok? Bilang apa ya? Bilang hemat air gitu. Iya, kita semua harus bilang hemat air. Nggak seru bilangnya. Ajak teman-teman semuanya. Keseruan Dodo dan Reno bukan main ya adik-adik. Tapi kayaknya mereka mau ajak nih sama-sama nih adik-adik. Adik-adik bantuin ya Dodo biar bersemangat mengucapkannya. Kalau kita bersama-sama bertekad untuk mengucapkan satu kata ini nih ya, siap ya? Bilangnya apa? Oh iya, 2 kata, hemat air ya, siap ya? Jadi kita mulai sekarang harus berbuat apa? Hemat air. Kurang keras. Sama-sama dong ya. Kak Heru nanti kasih aba-aba nih. Jadi kita sekarang harus bersama-sama berbuat apa? Hemat air. Wah, keren. Adik-adik bagaimana ceritanya Kak Heru? Seru ya? Seperti nonton film kartun ya. Iya. Nanti deh Kak Heru kapan-kapan bisa ketemu lagi sama adik-adik. Tapi adik-adik jangan lupa ya, harus kasih tahu teman-temannya, ayah bunda, siapapun jangan sampai boros ya dengan air bersih. Karena kalau sampai krisis air seperti yang Dodo takutkan, bisa-bisa kita semua akan mendapat bencana yang lebih sangat besar, yaitu punah. Di bumi ini tidak ada lagi makhluk hidup ya. Sampai nanti ya ketemu lagi, Kak Heru akan pindah ke tempatnya Kak Beki. Langsung saja, ini dia kita sambut Kak Beki. Sampai di sini acara kita, dan tetap semangat untuk teman-teman, jaga kesehatan dan tetap berada di rumah. Untuk mama dan papa yang mendampingi, terima kasih banyak. Semoga ikut keseruan kita ya. Sampai di sini acara kita dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku bagian dari sekolah, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian PUPR yang sudah memberikan wadah bagi anak-anak, terutama di masa pandemi ini. Terus terang mungkin anak-anak lelah belajar di kelas ya. Mudah-mudahan hari ini selain mendapatkan edukasi, anak-anak juga terhibur dan bisa mengambil pelajaran yang banyak dari acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap berdoa mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kami atas nama Islam Al-Quran Bintaro untuk mengaturkan, mengucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya kepada Kementerian PUPR. Maaf dan hidayah. 3, 2, 1.